Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahul hamdu kullu wa lahul mulku kullu wa biyadihil khairu kullu wa ilaihi yarji'ul amru kullu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdalu makhluqatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mutaqaddimin fi kulli halati. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah, fattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hafazakumullah ajma'in. Pada kesempatan ini khatib menyampaikan wasiat wabil khusus untuk diri khatib dan jamaah yang hadir. Marilah kita sama-sama kuatkan, perkokoh keimanan kita kepada Allah, perbaiki nilai takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa menjaga ketaatan kita kepada Allah dengan menjalankan segala bentuk perintah Allah dan juga menjauhi segala bentuk larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus pada saat ini pula khatib akan menyampaikan isi khutbah. Zaman semakin berubah, tapi kita harus tetap istiqomah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, istiqomah adalah lujumut ta'atillah. Istiqomah adalah konsisten dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqomah adalah orang yang senantiasa konsisten taat menjalankan perintah Allah, melaksanakan segenap kewajiban dan meninggalkan berbagai bentuk yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berhasil melaksanakan istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, maka tentu surgalah bagiannya yang sudah ditetapkan Allah dalam firman-Nya surat Al-Fussilat ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di dalam surat Fussilat ayat 30 Allah menegaskan, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian seraya istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Firman Allah dalam ayat ini menegaskan,
Allah menegaskan summastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Menurut para sahabat, di antaranya sahabat Abu Bakar, memaknai makna istiqomah ini adalah mereka tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun dalam urusan ibadah. Sedangkan Ibnu Abbas menegaskan yang disebut dengan istiqomah, mereka adalah konsisten dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahli tafsir Imam Qatadah menyampaikan istiqomah adalah konsisten dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat lain Allah menegaskan yang diperintahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum." Maka karena itu serulah mereka kepada agama Allah dan istiqomahlah sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka. Surat Asy-Syura ayat 15. Bahkan salah seorang sahabat pernah berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, katakanlah kepada kami tentang Islam sebuah perkataan sehingga aku tidak perlu bertanya lagi kepada siapapun setelah ini." Seraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Rasulullah menjawab, "Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hafadhakumullah ajmain. Istiqomah adalah salah satu tonggak yang sangat penting bagi sebuah bangsa atau umat agar bisa menjadi umat yang berjaya, menempati posisi yang mulia dan memimpin lajunya peradaban dunia. Suatu umat atau sebuah bangsa yang kehilangan permata istiqomah ini akan kehilangan arah dan mudah dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Karena dengan hilangnya istiqomah, moral akan menjadi rusak, perbuatan keji dan hina akan menyebar di mana-mana, kerusakan akan merajalela, kekacauan akan merata, dan umat akan dihantui oleh rasa hasud, dengki dan permusuhan. Sebaliknya, istiqomah akan memberikan buah yang manis di tengah-tengah umat yang berpegang teguh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang warga ataupun individu yang istiqomah akan hidupnya tenang, damai, taat dan tunduk kepada Allah, tidak menyakiti sama orang lain, bersabar ketika disakiti orang lain, selalu berperan serta dalam melakukan perbaikan di tengah-tengah masyarakat dan membimbing orang-orang yang tersesat ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah wa hafadhakumullah ajmain. Jadikanlah istiqomah merupakan suatu keniscayaan bagi setiap individu dari sebuah umat atau bangsa, lebih-lebih para pemimpin dalam skala besar ataupun kecil, pemimpin dalam lingkup yang luas ataupun yang paling kecil sekalipun, mulai dari pemimpin suatu negara, pemimpin daerah, pemimpin perusahaan, sampai kepada pemimpin rumah tangga. Imam Rafi, beliau pernah menyampaikan, "Istaqim binafsika yastaqim biha ghairuka, yakunu dhillu mustaqiman
wal 'udu a'waju. Beliau menyampaikan, istiqomahkan dirimu, maka orang lain pun akan menjadi istiqomah karenamu. Bagaimana mungkin sebuah bayangan benda akan lurus jika bendanya sendiri bengkok? Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, sebuah komunitas, sebuah perkumpulan ataupun institusi, apapun yang berharap baik dan merindukan kesuksesan dan kejayaan, haruslah dimulai dengan nilai istiqomah sebagai pemimpinnya. Jika pemimpin dan yang dipimpin istiqomah, guru dan murid istiqomah, suami dan istri istiqomah, direktur dan karyawannya istiqomah, pejabat dan rakyatnya istiqomah, dan seluruh lapisan masyarakat di semua bidang dan lini senantiasa istiqomah, maka kebaikan dan kesalehan akan merata di tengah-tengah masyarakat. Imam Hasan Al-Basri beliau menyampaikan, Ibna Adam, innama anta ayyamun, kullama dhahaba yaumun, dhahaba ba'duka. Wahai manusia, engkau tidak lain adalah hari-hari yang terus berjalan. Setiap lewat suatu hari, maka sebagian dari dirimu telah hilang dan lenyap di telan masa. Itulah gambaran bahwasanya waktu yang sangat penting bagi kita. Jangan kita sia-siakan begitu saja, tapi jadikan hari demi hari waktu yang kita lalui menjadikan keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah hafadzakumullah ajmain. Marilah kita terus istiqomah. Kita rawat dan jaga keimanan kita dari hal-hal yang merusak dan memutuskan keimanan. Kita konsisten dalam taat kepada Allah. Ketaatan kepada Allah adalah merupakan cahaya di alam kubur, penyelamat di atas jembatan Sirat di hari yaumil kiamah, dan keberuntungan nanti di hari kebangkitan. Marilah kita berdoa di hari yang penuh berkah ini, Yaumul Jumu'ah. Mudah-mudahan kita dianugerahi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus istiqomah, melakukan semua jenis kebaikan dan menjauhi segenap dosa dan kemaksiatan di sepanjang hayat kita, sehingga kita menjadi insan-insan yang soleh dan layak menjadi pilar-pilar masyarakat madani yang dicita-citakan. Marilah kita seraya menundukkan kepala, memohon kepada Allah sebagaimana Imam Hasan Al-Basri menyampaikan doanya, Allahumma anta rabbana farzuqnal istiqamah. Ya Rabb, engkau adalah Tuhan kami, maka karuniakanlah kepada kami nilai istiqomah di jalanmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang singkat ini pada siang hari ini. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa terlimpah pada kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Senantiasa dijaga oleh Allah dari bahaya dan malapetaka, dan kita dijadikan umat yang istiqomah hingga akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina
سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتقوا الله لعلكم تفلحون واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا إندونيسيا خاصة وبلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله